Ini loh friends, olahan tape kekinian, namanya tape fantasi. Cocok banget ya untuk ide jualan atau untuk cemilan bersama keluarga di rumah. Sekarang mari kita lihat bagian dalam tape fantasi. Setelah dipotong seperti ini bagian dalam tape fantasi. Selamat mencoba ya. Hai friend, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat tape fantasi. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat tape fantasi. Pertama-tama saya akan membuat isian tape terlebih dahulu. Masukkan 100 gram gula jawa. Kemudian saya akan tambahkan 75 ml air putih. Masak kedua bahan ini hingga gula dan air benar-benar larut. Jika gula dan air sudah larut, bisa diangkat. Selanjutnya, panaskan pan kembali, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Aduk-aduk margarinnya supaya cepat meleleh. Setelah margarin leleh, masukkan 300 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya dan dihaluskan. Lalu tambahkan larutan gula jawa dan air yang tadi sudah kita buat. Ini sudah saya saring ya, jadi sudah bersih. Saya juga akan tambahkan 1/4 sendok teh vanili supaya aromanya lebih harum. Masak tape singkong dan larutan gula hingga airnya benar-benar menyusut. Ini air gulanya sudah mulai menyusut ya. Saya akan tambahkan dengan 3 sendok makan tepung maizena. Aduk kembali tape singkongnya hingga adonannya kalis. Jika dirasa adonannya belum kalis, boleh ya ditambahkan lagi dengan 1 sendok makan tepung maizena. Ini tape singkongnya sudah tidak lengket ya, artinya sudah kalis dan sudah bisa diangkat. Setelah tapenya dingin, saya akan ambil sekitar 1,5 sendok makan. Lalu akan saya bentuk bulat-bulat dan akan menghasilkan 15 piece isian tape. Langkah berikutnya, saya menyiapkan kukusan, lalu saya akan kukus 300 gram labu kuning. Labu kuningnya akan saya kukus selama 15 menit atau sampai empuk. Ini labu kuningnya sudah matang dan sudah saya haluskan. Sekarang saya akan membuat kulit. Masukkan 300 gram labu kukus yang sudah dihaluskan. Tambahkan dengan 15 sendok makan tepung ketan sangrai. 1 sendok makan itu kira-kira seperti ini ya takarannya. Yang berikutnya, tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Saya juga akan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Dan yang terakhir, saya menambahkan 2 sendok makan margarin. Selanjutnya, aduk-aduk semua bahan yang ada di dalam mangkuk hingga tercampur dengan rata. Ini tangan saya sudah bersih ya. Saya akan aduk-aduk adonannya menggunakan tangan supaya lebih cepat merata. Karena adonannya masih belum kalis, saya akan tambahkan kembali dengan tepung ketan sangrai. Untuk penambahan tepung ketan sangrai sedikit demi sedikit ya, sampai adonannya terasa kalis. Lalu untuk penggunaan tepung ketan harus disangrai terlebih dahulu ya, supaya saat kuenya dikukus nanti bisa matang dengan sempurna. Ini adonan kulitnya sudah kalis. Tadi saya menambahkan 5 sendok makan tepung ketan sangrai, jadi total tepung yang digunakan sebanyak 20 sendok makan. Karena adonannya sudah kalis, saya akan ambil sekitar 2 sendok makan.
Adonan kulit yang saya ambil tadi, saya tambahkan dengan pewarna hijau muda. Seperti ini hasilnya. Sedangkan untuk adonan yang masih banyak, saya tambahkan dengan pewarna orange. Setelah adonan kulit saya tambahkan pewarna orange, seperti ini hasilnya. Sekarang saya akan bagi adonannya menjadi 15 bagian sesuai dengan jumlah isiannya ya. Selanjutnya saya ambil satu bagian adonan kulit, bulatkan, kemudian pipihkan. Setelah adonan kulit pipih, ambil satu isian, kemudian tutup isian menggunakan adonan kulit. Jika isian sudah tertutup dengan kulit, bulatkan hingga permukaan adonan benar-benar halus. Sekarang saya sudah menyiapkan tusuk sate. Adonannya saya tekan di bagian tengah seperti ini. Pola yang saya buat ini akan menyerupai labu. Setelah pola bagian atas terbentuk, lanjutkan untuk membuat pola bagian bawah supaya kuenya ini beneran mirip pumpkin. Bila tusuk satenya ini lengket, boleh ya dioles tipis-tipis dengan minyak goreng. Ini pola atas dan bawahnya sudah selesai dibuat. Lalu tekan sedikit di bagian atas. Sekarang ambil adonan berwarna hijau, pilin seperti pada video. Letakkan adonan hijau tepat di atas adonan yang sudah ditekan tadi. Rapikan adonan hijau sehingga mirip dengan batang pumpkin. Letakkan kue di atas loyang yang sudah dialasi dengan daun pisang. Supaya lebih jelas, saya akan ulangi sekali lagi ya cara membentuk kuenya menyerupai pumpkin. Sekarang ambil satu isian dan tutup isian menggunakan adonan kulit. Agar hasil kuenya cantik, pastikan saat adonan dibulatkan seperti ini, permukaannya benar-benar halus. Gunakan tusuk sate untuk membuat pola yang menyerupai pumpkin. Sekarang ambil sedikit adonan hijau, lalu pilin dan letakkan di bagian atas kue. Gimana? Bisa ya membentuk kue menyerupai pumpkin? Ini semua kuenya sudah selesai saya bentuk, lalu akan saya kukus selama 15 menit dan setiap 5 menit sekali tutup kukusannya akan saya buka supaya bentuk kuenya tetap kokoh dan tidak melebar. Karena air kukusannya sudah mendidih, saya akan masukkan kuenya ke dalam kukusan. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa
untuk mengalasi tutup kukusan dengan lap bersih. Saya akan kukus kuenya ini selama 15 menit dan setiap 5 menit sekali tutup kukusan akan saya buka. Ini kuenya sudah 5 menit saya kukus dan akan saya buka tutupnya untuk mengeluarkan uap dari dalam kukusan. Setelah kukusan dibuka selama setengah menit, bisa ditutup kembali. Ini kuenya sudah saya kukus selama 10 menit dan akan saya buka untuk yang kedua kali. Setelah setengah menit dibuka, tutup kukusan bisa ditutup kembali. Dan setelah 15 menit dikukus, kuenya sudah matang. Saya akan keluarkan kuenya dari kukusan dan biarkan hingga dingin. Jika kuenya sudah benar-benar dingin, bisa diangkat dan bentuknya benar-benar kokoh, tidak melebar sama sekali. Pada tahap akhir, saya akan kemas kuenya ke dalam mika sekat 3 seperti ini. Pasang juga tutupnya. Kemudian tambahkan stiker segel supaya tampilannya jadi makin menarik. Gimana? Tampilannya beneran cantik ya? Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba tape fantasinya. Ini akan saya belah terlebih dahulu ya, dan seperti ini dalamnya. Bismillah. Tape fantasinya ini enak ya friends. Kulitnya itu kenyal dengan isian yang manis. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.